Allah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Insyaallah, apa kabarnya Ustaz? Alhamdulillah bikhair ya Jimi, Masya Masya Allah, Allah, barakallahu barakallahu fiik, fiik Ustaz. Masya Allah, khair. Alhamdulillah Ustaz ya, ini tayangan perdana kita di Iya, iya, official-nya Akhiruddin Masya Official Ustaz ya, Masya Allah, Masya di Allah. YouTube. Terpuji Alhamdulillah, Allah. eee, pertama-tama Ustaz kita ucapkan jazakumullah khairan dulu Wa kepada iyyakum wa iyyakum, teman-teman Masya yang Allah. sudah membantu. Jazahumullah khairan. Alhamdulillah Semoga Allah podcast ini membalas dengan baik. amin Ustaz. Jadi, podcast ini alhamdulillah terlaksana juga Ustaz. Jadi Alhamdulillah. berapa lama kita tunda Cita-cita ini kita Masya ya. Allah. Jadi alhamdulillah kita, tayangan perdana hari ini insyaallah. Alhamdulillah. Jadi untuk teman-teman insyaallah setiap malam Jumat insyaallah Ustaz Insya Allah, akan Insya kita Allah. tayangkan. Jadi mungkin pertama-tama ini kita langsung sebenarnya tajuk ini sebenarnya lebih ke tanya jawab Ustaz. Jadi, Hmm. jadi teman-teman kalau ada pertanyaan boleh. Jadi kita tampung nih pertanyaan teman-teman. Baru kita Jadi jawab satu ya persatu ya. nanti kita akan jawab jawab satu persatu. Karena di kajian kadang-kadang terlewat Ustaz. Terlewat. Kadang Ustadz juga ada waktu, Betul. nggak ada waktu, ada kegiatan gitu Betul kadang. Ustaz. Masya Jadi Allah. terkadang ada kendala lah di lapangan, Mm-mm. ketika kajian terkendala waktu, Saya- terkendala saya- kadang-kadang ada yang malu Ustaz untuk nulis pertanyaan atau pertanyaan secara langsung gitu kan. Oke, oke. Jadi mungkin di sini akan kita tampung pertanyaan teman-teman, jadi akan kita bahas kepada Ustaz. Siap, Tapi, insya Allah. di tema pertama ini kita langsung mengusung, tema konsep rezeki Ustaz. Masya Allah. Jadi bagaimana sih Ustaz, kita selaku umat Mhm. muslim Ustaz, untuk apa ya, untuk biar hati ini yakin Ustaz, biar hati ini tenang. Hmm. Bagaimana konsep rezeki yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW Ustaz? Tafadhol Ustaz. Insya Allah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah ba'd. Konsep rezeki di dalam agama kita ini perkara yang pasti, perkara yang nggak perlu pikir-pikir panjang gitu ya. Karena konsep dalam Islam masalah rezeki itu sama seperti konsep ajal, kemudian konsep kita ini hidup bakal sengsara atau bahagia sama. Jadi seorang yang yakin rizki itu datang kepadanya ya sama saja dia yakin ajal akan datang kepadanya. Sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW ya, tentang malaikat yang disuruh menjaga rahim ketika janin berumur 4 bulan 120 hari itu, ya yu'mar bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi syakiyun aw sa'idun. Ya, malaikat itu disuruh diperintahkan untuk mencatat 4 perkara. Ya, pertama kali itu rizki. Masya Allah. Pertama kali rizki dia dicatat. Kemudian ajal. Kemudian amal. Kita nggak akan lari dari ketetapan Allah amal kita ini. Kita amal baik, amal buruk. Niat kita pengen beramal ini dan itu tapi Allah menghendaki yang lain. Kemudian sa'id, syaqi. Dia ini bakal menjadi orang yang bahagia di surga atau bahagia di neraka. Dia celaka di neraka. Jadi konsep rizki itu pasti. Yang paling penting ya seorang setelah mengetahui rizki ini pasti datang kepadanya sebagaimana ajal pasti datang, jodoh pasti datang. Yang dia meyakini bahwasanya pemberi rizki itu pertama kali adalah Allah yang dia memiliki nama Ar-Razzaqu Dzul Quwwatil Matin. Allah Maha Pemberi rizki. Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada yang menapak berjalan di muka bumi ini melainkan Allah telah menjamin rizki mereka. Jadi Masya Allah. apa yang Khawatirkan, Ustaz. dikhawatirkan? Akan tapi walaupun rizki ini udah dijamin, tapi Allah memerintahkan untuk ikhtiar. Ya Mas Jimmy. Kata Allah Azza wa Jal, "Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Kata Allah, carilah bagian buat akhirat kalian. Ya udah amal soleh yang banyak terus. Wa la tansa nasibaka minad dunya. Tapi bagian dunia kalian jangan dilupakan. Ini ikhtiar. Ya enggak mungkin orang dia beragama Islam, nabinya Nabi Muhammad SAW, kemudian dia berpangku tidur, rezeki pasti datang. Ini keliru. Keliru di mana coba? Ya nggak gitu juga Ustaz, jadi nggak harus nunggu aja Ustaz ya? Nggak boleh. Ya, kita keliru di mana? Katanya umat Islam. Keduanya Nabi Muhammad SAW. Heeh. Nah, kita lihat Nabi bagaimana. Yang Jimmy ketahui Nabi gimana selama beliau hidup.
Ya, Masya Allah, beliau mencari nafkah, Ustaz. Apa contohnya coba? Beliau menggembala kambing, Itu. berdagang. Ngembala kambing itu capek nggak tuh? Ya, capek, Ustaz. Sampai beliau naik Betul, bukit-bukit. Ustaz. Seperti itu. Berarti harus ada ikhtiar. Ya Nabi yang dekat sama Allah. Nah, Yang Ustaz. memang Allah yang mengutus, ya kan? Ya, Mencari rizki. rezeki. Kata Teta Jimmy tadi berdagang. Iya. Berdagang habis dagang beliau jadi Nabi SAW ya. Menjadi Rasul beliau apa? Jihad. Oh, Masya Allah. Jihad yang di situ Allah kasih rizki 1/5 dari ghanimah. Berarti ada usaha tetap. Oh, Masya Gak Allah. boleh seorang ada yang dia jenggotan, bersorban, kata yakin di masjid terus. Katanya pengikut Nabi, rezekinya katanya nanti datang, buka bantal katanya nanti keluar gandum. Dari mana? Nabi aja naik bukit-bukit. Masya Allah. Seperti ini nggak mungkin. Ya. Nah, kemudian setelah dia tahu Allah memberikan rizki dan rizki itu tidak akan pergi kemana-mana. Bahkan Allah menjamin rizki gak akan pernah diambil oleh orang lain. Orang itu akan mendapatkannya sampai dia mati. Kata Nabi SAW, lantamuta nafsun. Jiwa manapun, mau dia manusia, jin, tidak akan mati. Kata Nabi SAW. Hatta tastakmila rizqoha. Sampai dia mendapatkan rizkinya 100% yang dicatatkan di rahim itu. Walau misalnya baru dia dapat 9,99. Iya. Masih ada lagi 0,1 pasti dapat. Baru dia Walaupun mati, Ustaz. baru dia mati, walaupun dia sudah kecentum di dalam sumur, masuk sumur ditenggelam, masih ada 0,1% dia akan diangkat orang, nggak akan mati dia. Oh, Masya Allah. Kalau seandainya dia terkurung di dalam sebuah goa, ada kan orang sedang kerja tambang nih, Iya, betul, terkurung, rizki dia masih nggak akan mati dia, pasti ditemukan nanti. Oh. Sering kita dapat ada Iya. anak-anak kecil ditimpa bangunan gitu Benar, ya, Ustaz. orang lain yang timpa sedikit mati, kok bayi ini nggak mati, rizki dia belum habis. Terjadi, Ustaz, di Palestina. Terjadi anak-anak Iya. dapat. Iya. Nah, ada kisah dahulu, ada seorang jatuh ke dalam sumur. Wow, udah selalu banyak orang berusaha nyelamatin dia, akhirnya dia udah mau pingsan dalam sumur itu. Diangkat, disandarkan di sumur yang dia jatuh itu. Oh, Ngobrol, habis itu dikasih susu, habis susu, diminum susu, habis minum meninggal. Berarti rezeki dia susu ini belum dia dapat. Oh. Akhirnya dia susu datang meninggal. Masya Enggak, Allah. begini penting tahu. Nah, Ustaz. Baru tahu orang, Ustaz. Nah, baru tahu kan Kenapa, gitu. Ustaz? Jadi enggak usah pusing. Maka kalau pepatah orang dulu bilang rezeki kita enggak akan dipatok oleh ayam. Iya. Maksudnya apa, rezeki kita enggak akan diambil orang lain. Oke. Rezeki kita akan diambil. Misalnya ada orang hasad, dia ngajak anak buahnya menyerbu kita misalnya, enggak akan bisa. Enggak akan bisa karena Allah tidak menetapkan. Oh, Masya Allah. Rezeki itu tidak akan pergi. Ya, berapa banyak kita kadang dapat contoh Allah kasih di video-video yang kita lihat, ada anak pernah lihat ada orang cari ikan. Iya. Ikan itu kabur. Aduh, katanya tiba-tiba ikan itu kaget, ngelompat lagi ke dia, masuk langsung ke Oh, iya. wadah ikan itu. Iya, benar, saya pernah Dia lihat. bilang, Masya Allah. rezeki gak kemana-mana. Nah itu, ini konsep rezeki. Jadi yang berikutnya yang penting juga kita pahami dalam konsep rezeki, jangan sampai gara-gara itu enggak berdoa. Oh, ini Gak paling boleh penting, Ustaz. juga keliru kalau orang, Iya. udah kita ikhtiar aja, kita udah rezeki dapat, mesti ada doa. Bentar, Ustaz. Doa dulu atau ikhtiar dulu, Ustaz? Ikhtiar dulu. Ikhtiar dulu baru doa. Oh, dalam masalah rezeki. Iya. Seorang ketika dia mencari rezeki, dia ikhtiar atau doa dulu, doa atau ikhtiar. Ya, tadi ini dulu sebentar. Nabi SAW, beliau setiap pagi dan sore itu beliau bermunajat kepada Allah Azza wa Jal. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Sedangkan itu beliau lakukan setiap habis subuh. Habis subuh, Ustaz. Kerja nggak mungkin sebelum subuh. Subuh, iya. Berarti dia doa, Baru kerja. ikhtiar. Masya Allah. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla minta kemudahan, ikhtiar pasti. Takutnya nanti ada beberapa teman salah konsep, Ustaz. Jadi ikhtiar dulu, doanya lupa. Karena Iya, dia pagi-pagi lupa zikir pagi kan. Iya, Terus benar-benar. sudah sholat subuh, pulang ke rumah tidur. Terus bangun pagi udah kerja, lupa doa sama Allah Iya, kan. doa dulu karena kita harus minta keselamatan. Bahkan ketika kita keluar rumah, Iya, Ustaz. apa doa Jimmy kalau Bismillahirrahmanirrahim. itu. Minta apa? Minta seluruh urusan, bukan hanya rezeki. Iya, Ustaz. Seluruh urusan, ya Allah, aku serahkan diriku, hati diri ini seluruhnya ya, untuk agar engkau bimbing begini. Syaitan akan ngomong, sudah kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Oh, Dia sudah nyerahkan urusan kepada Allah. rizkinya, nanti dikasih yang halal. Perjalanan dia akan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi syaitan ketika kita mau keluar rumah, Nah, Ustaz. dilupainnya. Oh, Masya Allah. Banyak kita calcul aja nih. Iya. Aduh lupa, mau balik lagi jauh. Masa bismillah
bismillah tawakkaltu fi awalihi wa akhirih, ya nggak mungkin, itu makan itu. Jadi kita jangan sampai, ya syaitan pintar. Nah, benar. Jadi kita berdoa untuk apa? Rizki yang kita cari itu kalau bisa itu halalan thayyiba. Kan rizki kan banyak nih orang dapat. Paham, Ustaz. Orang riba juga rizki, yang Iya. pajak juga rizki, tapi enggak thayyib, bahkan haram. Oh, Kayak doa sama Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Rizki tapi thayyib. yang baik, Ustaz. Karena rizki itu, Jim, ada rizki yang dia itu halal tapi enggak thayyib. Oke. Contoh ada orang cari duit, maaf ya kalau ada yang dia nyari duit lewat cari sampah misalnya. Heeh. Cari duit lewat mijit misalnya. Mhm. Ya, halal tapi nggak toyib. Ya, mijit masih akan lihat aurat lah gitu ya. Oke. Kalau nyari sampah kena najis lah ya, tidak mungkin orang pempes buang, maaf haid juga ada kadang Iya, buang. betul, betul. Ini halal tapi nggak toyib. Berbeda dengan orang yang mungkin ya dia becak misalnya. Heeh. Becak itu nggak ada situ dari sisi nggak toyib, toyib dia. Thayyib, Ustaz, ya. Gimana nggak toyib? Dia penumpang di mana, dia di mana, dia itu terbuka. Dan dia Dia halal, kerja dia keras, Ustaz, ya. halal. Dan dia kerja keras dan sehat. Iya, Ustaz, benar, benar. Kalau antum mau nyoba sehat itu ya. Tapi kalau bisa sih yang kita ya nggak capek banget, tapi Heeh. kita dapat rezeki yang halal sama thayyib. Nah, itu Nah, konsep rezeki. kalau misalnya yang berarti yang keduanya konsepnya haram dan thayyib ini enggak selaras, Ustaz, ya? Contohnya Haram ini nggak mungkin. enggak mungkin, Ustaz, ya? Kalau sudah haram pasti nggak thayyib. Oke, Ustaz. Kalau sudah thayyib pasti halal. Oh, Masya Allah. Makanya yang dicari thayyib dulu. Thayyib dulu, Ustaz, ya. Iya thayyib. Dia yang thayyib yang baik, insya Allah dia halal. Nggak mungkin ada halal tapi nggak thayyib, nggak mungkin. Oh, Masya Ya, dia Allah. bukan maksudnya dia thayyib tapi nggak halal gimana? Pasti enggak ya? Iya, Benar, dia Ustaz. thayyib mesti barang yang halal. Halal. Barang yang kayak narkoba nggak najis, nggak apa, Mhm. tapi nggak thayyib. Walaupun Iya. dipegang boleh. Tapi kalau sudah daging babi, ya mau dimasak kayak mana nggak akan thayyib dia. Karena Iya. sudah aslinya dia, zatnya dia haram. Sama Kayak seperti gitu. narkoba tadi juga, Ustaz, ya? Narkoba ya nggak Iya. boleh. Khamr itu macam-macam namanya itu. Oh, Dia subhanallah. bentuknya udah kayak bagus banget tapi dia Iya. nggak thayyib selama-lamanya. Nah, Rokok nggak nah. thayyib itu. Orang kerja di rokok dua-duanya nggak dapat. Oh, iya, Ustaz. Nggak Oh. halal nggak thayyib. Rokok Orang itu. orang kerja di tempat Iya, rokok. haram hasilnya, nggak boleh. Subhanallah. Nggak boleh. Sama kayak riba berarti, Ustaz? Hah? Sama kayak riba Kalau berarti? riba enggak, Nggak, beda, beda tapi ya? sama-sama haram. Oh, beda Karena berarti tingkatan beda tingkatan, Ustaz, ya? ya tingkatan haram ini bertingkat-tingkat. Oh, Riba termasuk yang paling tinggi. Oh, nah, nah. Ya, contoh gini. Orang riba sama zina, Iya. mana yang lebih ngeri dosanya? Ya Riba, riba. Ustaz. Karena Iya. riba sama zina dengan ibu sendiri. Iya. Berzina ini dosanya besar banget. Heeh. Tapi riba sama saya berzina dengan ibunya atau 26 kali berzina. Sedang berzina sekali hitungannya. Yang ini sekali make riba 26 kali zina. Ngeri. Subhanallah. Ya, Lebih ngeri. besar, Ustaz, Jadi ya? tingkatan dosa itu bertingkat-tingkat. Nah, Walaupun nah. sama-sama mengkonsumsi yang haram. haram. Tapi semuanya ya jelas nggak thayyib. Kembali ke konsep rezeki tadi, Ustaz. Ah. Ada beberapa ya teman-teman kita lah Ah. yang ragu, Ustaz. Ragu untuk keluar dari Bank misalnya. iya, salah satu itulah, Ustaz. Ada lagi yang tempat-tempat yang haram lah, Ustaz. Iya, Di situ iya, iya. terjadi, entah di situ ada ribanya, di situ ada haram dan lain-lain. Ada Iya, iya. riswahnya. Kan Iya, kita iya, nggak tahu, Ustaz. benar-benar. Ada beberapa tempat kemarin saya dapat info tuh dia salah satu orang kerja di perusahaan Ah. dan dia tempat penerima barang-barang, Ustaz. Subhanallah. Jadi misal kayak salah satu supermarket lah, Ustaz. Ah, ah. Jadi dia seluruh barang yang haram, barang halal tuh dia masukin semua, Ustaz. Astagfirullah. Jadi ya dia nggak bisa nutupin kemungkinan ya ini tahu ini barang haram gitu kan. Tapi bosnya nggak tahu menahu ya. Iya, jadi ini gimana, Ustaz? Jadi dia takut untuk keluar dari Iya. tempat pekerjaan itu, Ustaz. Bismillah. Ana pernah dengar juga ada sebuah instansi tempat jual beli yang di situ dijual khamr. Iya, betul, Ustaz. Ya mungkin seluruhnya mall itu misalnya Mhm. dijual yang halal tapi di situ ada satu titik Heeh. yang itu jual B2 misalnya Heeh. ya, tapi minum khamr ya antum yang di situ ya kalau nggak bisa ngingkari cari kerja lain. Oh, oke. Cari kerja lain. Karena kenapa? Dalam konsep Islam ya kalau kita tidak mengingkari suatu sedang kita di dalamnya terlaknat. Kita kena. Iya, iya, iya. Ya kita kena. Daripada kita bertahan di situ, mending kita cari yang lain. Ya, sebelum kita cari yang lain ya kita harus timbang-timbang dulu. Oke. Kita mesti harus ada istilahnya itu backup ya. Kalau bahasanya itu ya. Wah, anak akan kerja ini. Ya seperti itu. Tapi kalau di iman udah kuat ya tinggalin. Oke. Ya insya Allah pasti ada. Dan para ulama menjelaskan rizki itu dicari dengan halal, dicari dengan haram ya itu aja. Oke. Jangan ketipu ya anak kalau di riba nih
Besar Ustaz. 5 juta gitu ya. Subhanallah. 5 juta tapi hutangnya 10 juta percuma. Ya 5 juta tapi penyakitnya banyak. Iya 5 iya. juta tapi nggak barokah percuma. Berbeda dengan yang ini, Heeh. dia ya mungkin kalau dia dari misalnya dari riba dia pindah jadi jual bakso misalnya. Heeh. Kayak anak dulu jual susu kedelai ya. Oh, Iya. subhanallah. Tapi kita lihat kok maaf ya bukannya anak ini apa membanggakan. Mhm. Allah takdirkan dari situ jual ini jual itu dan masuk itu juga sama orang istri ya. Itu kebeli tanah, Heeh, alhamdulillah kebeli Ustaz. terbangun rumah gitu ya. Sedangkan di sisi lain ada orang yang maaf mungkin jabatan itu PNS dan sebagainya, yang saya tahu ya belum belum bahkan kredit gitu kan. Iya iya iya. Ya ini berarti kita ngelihat dari sisi barokahnya. Oh, Sisi barokahnya. kembali lagi berkahnya itu Ustaz ya? Barokahnya itu yang penting. Barokahnya Ya misalnya. kemudian anak sehat. Iya betul. Kemudian anak diberikan oleh kemudahan untuk menghafal Quran misalnya kan. Heeh. Diberi kemudahan untuk memahami akidah yang benar. Ini juga Oh, rizki yang di atas rizki. ini pengaruh juga Ustaz terhadap Pengaruh jelas. apa yang kita bawa Pengaruh. ke rumah. Kita makan ya, Iya. anak-anak yang kita kasih itu pengaruh ke akhlak mereka. Oh, Masya Allah. Misalnya disuruh sholat itu susah, itu Iya. pengaruh jelas itu. Oh. Ya yang jelas saya ke depannya yang ngeri. Naam, Karena naam. Nabi SAW mengatakan daging mana saja yang itu mengkonsumsi yang haram, maka itu neraka tempatnya. Oh, subhanallah. Ya, kita orang tua ya tanggung jawab, bukannya kita aja masuk neraka nih. Iya. Anak-anak ini dikhawatirkan mereka makan konsumsi dari itu berpengaruh. Ya generasi penerus ya. Waliyadzubillah, iya. Generasi penerus ya mau nggak mau ya apa yang ditanamin sama Dari orang tua. dari orang tua Ustaz ya Iya. untuk ke anaknya Ustaz ya. Waliyadzubillah. Oh, Iya. Masya Nah, Allah. ini kembali lagi konsep rezeki tidak usah bingung-bingung ya. Karena teman-teman ada yang gila, stres gitu Iya, ya. Yang stres apalagi yang namanya apa? Depresi. Depresi Ustaz. Iya, kayak dehidrasi aja. Gitu. Depresi. Ini kemana? Makanya anak sering sama teman-teman, Heeh. sepekan jangan tinggal kajian. Minimal Ustaz. Minimal itu udah sepekan jangan tinggal kajian. Ya, mau dia hari Ahad kek, mau hari Sabtu, ada untuk apa? Filter. Untuk apa? Mungkin selama dia 1 pekan tuh masuk ini nih tuh ngomong orang, pas kajian, duh berarti ini keliru, oh, semangat lagi. Untuk tes iman juga Ustaz. Iya jelas. Ya di antara apa namanya penambah keimanan yang mendengarkan kalam Allah, kalam Rasulullah SAW. Masya Allah. Jadi ya tidak usah apa ya terlalu ambisius juga kepada dunia, nggak perlu gitu. Dan juga jangan sedih banget kok rezeki orang banyak ya kayak saya, tidak. Ini kalau ada orang-orang mukmin ya, khususnya kita muslim, Nah, Ustaz. dia berpikir gini, orang kaya hisapnya berat. Benar. Orang miskin jika bersabar dia akan bahagia dunia akhirat. Orang yang dia pertengahan, jika dia memang bisa menjalani hidup maka dia akan bahagia. Pasti dia nggak akan milih yang ini. Iya. Nggak akan. Oh hisap berat. Ya kita aja ujian aja udah naudzubillah ujian. Antum misalnya kelas 6 SD Iya. mau ke SMP ujian. Mati kita. Alangkah susahnya. Sampai ada yang mengorbankan jatuh ke dosa besar. Ngepek. Iya. Iya, Ustaz. Apa bahasa ininya? Mencontek Ustaz. Nyontek. Iya. Dia tidak tahu itu dosa besar. Dia saking susahnya dia seperti itu. Nah, bagaimana hisap nanti pada hari kiamat? Nyontek nggak bisa, tangan ngomong ini ngomong nggak bisa Iya. ngapa-ngapain. Iya, iya. Harus pasti dia milih anak ini aja lah, sederhana aja lah. Oh, bahkan ada Nabi SAW milih apa? Ya Allah kumpulkan aku bersama orang-orang Orang-orang miskin. Karena orang miskin lebih dulu masuk Oh, Masya surga. Allah. Karena dia hisapnya Ya langsung. Contoh gini, Jimmy masuk supermarket ya atau minimarket lah masuk Jimmy. Belanja Jimmy banyak banget. 3 keranjang. Yang satunya cuma beli kacang-kacangan satu, ya kan? Dia depan kasir bayar langsung pergi. Sedangkan Jimmy lama banget. Ada minumannya, ada beras, ada ini, ada ini. Nah itulah ya apa umpamanya itu, ulama juga. Nah, itu dunia loh. Oh, hati-hati Ustaz. Iya, jadi hisab itu berat. Nah, bedanya ya kita belanja ini ya nggak ada hubungannya dengan neraka surga kita. Nah, Tapi kalau hisab di akhirat, kalau dia berat neraka, kalau dia ringan ya baru. Oke, baik Ustaz. Rezeki Ustaz, kita kembali lagi. Iya. Berarti rezeki ini bukan hanya masalah uang Ustaz. Ini harus juga dijelasin ya. Bukan hanya masalah berapa sih gaji dari atasan, Iya. berapa sih gaji dari pimpinan, berapa Iya. sih gaji dari pemerintah lah, yang ada beberapa karyawan teman-teman kita kerja di pemerintahan. Iya. Berarti rezeki itu bukan hanya di situ aja Ustaz. Iya, Ana nanya Jimmy dulu. Ustaz, gimana Ustaz? Malaikat dapat rezeki enggak? Dapat Ustaz. Pasti kan? Iya, Iya kan? dari Allah. Ya, malaikat makan nggak sih? Enggak Ustaz. Nah, berarti materi bukan Rezeki. dari sisi mereka. Oh. Jadi berarti ini rezeki ini bertingkat-tingkat. Karena kita mengkonsumsi materi Nah, baik yang berupa makanan, minuman ya,
uang ini ya, kalau kalau untuk zaman kita ini kan uang, kalau dulu kan barter, Iya. ya langsung bentuk suatu yang dikonsumsi gitu ya. Nah jadi berarti rezeki bukan hanya materi. Kan para ulama itu mengatakan rizki yang paling tinggi hidayah. Oh, Hidayah subhanallah. iman, hidayah Islam. Ini Jimmy punya uang 1.000 triliun Jimmy. Masya Allah, amin. Ya tapi Jimmy ya ini Jimmy belum punya nih. Tapi Ya, Jimmy punya keimanan. nah, Ustaz. Ana yakin Jimmy Insya nggak Allah. mau nukar dengan Iya, 1.000 betul. triliun. Benar nggak? Iya. Berarti Jimmy lebih punya dari 1.000 triliun itu. Oh, amin. Karena Insya kamu Allah. punya itu. Iman. Iya. Kemudian rezeki yang kedua yang tinggi juga di atas sunnah Nabi SAW. Jimmy punya setiap pekan anak tengok Jimmy kadang belajar ya kan. Insya Allah. Yang Ustaz. anak tengok ustadznya nyampein sunnah tuh. Berarti saya dapat nih. Nah, Ustaz. Orang di Eropa, di Jepang dapat nggak ini? Enggak. Sama sekali enggak. Kemudian yang ketiga bisa menuntut ilmu. Ini hidayah juga. Ini rezeki. Ini rezeki juga. Oh, Masya Allah. Bahkan ya Nabi mengatakan terlepas dari laknat orang-orang yang nuntut ilmu. Karena dunia ini kan penuh materi, dilaknat kalau tidak mendatangkan kebaikan. Ya kemudian istri yang soleha, Jimmy istrinya soleha. Insya Allah. Ustaz. Ya, kalau Amin. kajian jenguk jilbab besar, kadang bercandar gitu kan, berarti juga punya. Dengan Amin. terus nanti yang lainnya, materi paling bawah. Hmm. Orang dibalik. Ini Ustaz, konsepnya dibalik. Ini Ustaz. konsepnya berantakan. Jadi dunia dulu, Iya. mikirin materi dulu, ntar Nah, urusan ini nanti lah. bener, gitu. kita lihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, rumah nggak punya, Nah, Ustaz. ya kerjaan ya mungkin ya ikut sahabat yang lain, Serabutan lah Ustaz. Ya. serabutan. Tapi itu hidupnya bahagia nggak? Bahagia, Iya, paling bahagia. Masya Allah Ustaz. Bukan dia aja yang hidup di pelataran masjid ya. No, kadang di pinggir-pinggir masjid, masuk itu tidurnya di pinggir-pinggir masjid. Tapi masya Allah mereka bahagia. Kenapa? Karena mereka bukan materi yang mereka Cari. apa istilahnya, bukan cari, maksudnya yang mereka Utamakan gitu. Ustaz. utamakan bukan. Oh, gitu. Bukan Oke, itu. siap, Karena siap. mereka udah yakin rizki materi itu pasti datang. Oke. Nggak perlu istilahnya itu ada terlalu menggebu-gebu dicari, dia akan datang. Kalau sana kita tidur nih di rumah, ya, tapi dia cuma keliru aja. Kenapa dia tidak meniru nabinya? Iya, iya, iya. Keduanya para sahabat karena mereka pergi keluar mencari. Dia di rumah pasti datang. Baik datang itu memang datang sendiri seperti kejadian Siti Maryam ya, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Dia di rumah, rizki banyak, rizki musim dingin Dapet. ada di iya musim panas ada di musim dingin, musim ini ada musim panas. Oh, Masya Bingung Allah. enggak dia enggak keluar enggak apa ada. Allah bisa nggak? Bisa. Bisa. Nabi Isa udah turun dari langit malah. Enggak perlu dia tinggal doa aja, ya Allah anzil alayna maidatan minas sama. Ya turunkan hidangan dari langit. Turun tiba-tiba. Mampu Allah azza wajalla. Tapi Nabi kita, kedua kita keluar mencari. Keluar di sini bukan khurujnya tidur di masjid, bukan. Ya, Keluar ya mencari maisha seperti nah, itu. Masya Allah bilang malam itu tidur kalian, siang itu kalian mencari maisha. Nah. Ya seperti itu. Nah, jadi ya masalah apa ya, konsep rezeki ini ternyata mudah banget. Iya Ustaz ya. Mudah banget asal mau, kalau orang Palembang asal mau berenggut ya. Jangan Asal mau bergerak. Ustaz, iya ya. bergerak, asal mau gerak gitu ya, jangan Nah, ya nggak gerak. Kalau dia gerak insya Allah rezekinya ada ada. aja Ustaz ya. Ada aja rezeki. Intinya nggak mati berarti pasti ada rezeki. Oke. Intinya itu aja. Belum mati nih, rezeki ente ada. Nah, Gak nah. akan rezeki ente nggak ada. Kalau ada orang ngomong anu nih kayaknya nggak ada rezeki, nggak mau, oh, hidup kok, pasti ada rezeki ente. Itu Masya aja. Allah, barakallah fiik, Ustaz. Itu. Jadi banyak sekali nih teman-teman. Walaupun satu konsep aja yang kita bahas, hanya konsep rezeki ini panjang sekali, iya, Masya Allah. banyak. Nanti Insya Allah. boleh kita tanya-tanya lagi Ustaz ya, Insya Allah, Ustaz, ya. insya Allah. Teman-teman kalau misalnya apa ya, ada yang apa ingin ditanyakan malu ketika di kajian ya di sini aja, tinggal tulis di apa DM ya. Iya boleh Oke, di nanti Instagram. kita seleksi mana yang kira-kira sangat penting gitu Nah, ya. Ustaz. Kita akan bacakan, nanti kita jadikan podcast insya Allah. Wah, Masya Allah. Mungkin ini aja Ustaz yang bisa Siap, kita insya Allah, bahas insya Allah. kali ini, Siap, karena siap, konsep insya rezeki ternyata intinya bertawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Ustaz, Allah ya. tawakal tapi ikhtiar. Iya, Ya, ada ikhtiar juga, Ustaz, ya. Siap. Jadi teman-teman mungkin ini yang bisa kita bahas sama Ustadz Akhirudin. Next bisa di DM atau ditulis di kolom komentar pertanyaan apa yang akan kita bahas selanjutnya. Insya Allah. Mungkin ini Ustadz ya cukup ana ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustadz udah menyempatkan waktu. Ana tutup izin Ustadz ya Siap. dengan kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.